Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua teman-teman sekalian. Nah, di sini kami dari kelompok 4 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi isomorfisme graf dari mata kuliah teori graf. Nah, di sini saya Cynthia Dewi dengan NPM A1C02009 dan rekan saya Sahila Rawani dengan NPM A1C020035. Kemudian ada Dinda Permatasari dengan NPM A1C020033 dan Dea Zanita dengan NPM A1C020047. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dinda Permatasari. Kepada Dinda dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Cynthia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi isomorfisme graf. Secara informal, dua graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik apabila graf G1 dan G2 dapat digambar ulang sedemikian sehingga G2 itu mirip dengan G1 atau sebaliknya G1 mirip dengan G2. Juga perhatikan, ini ada dua graf pertama dan graf kedua. Nah, apakah graf G1 dan G2 ini sama? Apakah graf 2 dapat kita gambar ulang sedemikian sehingga G2 ini mirip dengan G1? Coba kita lihat. Oke, coba kita lihat graf G1 dan G2 ini itu tidak sama karena FG1 itu terdiri dari A, B, C, dan D itu tidak sama dengan FG2 yaitu U, V, WX. Nah, kita bisa membuat G2 itu serupa dengan G1 dengan cara kita gambar ulang G2-nya sehingga berbentuk seperti G1, yaitu dengan cara kita menarik atau menukar X dan V ini sehingga dia menyerupai G1. Oke, jadi di sini definisi umumnya, itu kita diberikan dua graf G1 sama dengan himpunan F1, E1, dan G2 sama dengan himpunan dari E2, F2, E2. Yang keduanya tidak memuat sisi ganda. Jadi G2 dan G1 dan G2 dikatakan isomorfik ditulis dengan G1 isomorfik dengan G2 apabila terdapat fungsi total injektif. Fungsi F1, jika F1, maka F2 dengan sifat. Yang pertama untuk graf tak berarah, itu himpunan AB elemen dari S1, jika dan hanya jika himpunan FA dan FB. Lalu itu elemen dari E2. Nah, untuk graf berarah, itu himpunan AB elemen dari E1, jika dan hanya jika FA dan FB itu elemen dari E2. Nah, fungsi total F ini selanjutnya disebut sebagai isomorfisme atau isomorfisme. Jadi, dua graf dikatakan isomorfik apabila terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul pada kedua graf tersebut yang mempertahankan ketetanggaannya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah sifat-sifat dua grafik isomorfik. Nah, teoremanya misalkan G1 sama dengan himpunan V1, E1, dan G2 sama dengan himpunan V2, E2 adalah dua graf yang isomorfik. Dengan isomorfisme F, maka mutlak V1 sama dengan mutlak V2, dan mutlak E1 sama dengan mutlak E2. Kemudian untuk setiap A elemen mutlak V1 berlaku derajat A sama dengan derajat FA. Artinya, dua graf G1 dan G2 yang isomorfik memiliki ciri-ciri yang pertama, banyaknya simpul pada G1 sama dengan banyaknya simpul pada G2. Yang kedua, banyaknya sisi pada G1 sama dengan banyaknya sisi pada G2. Yang terakhir, derajat masing-masing simpul yang saling berkorespondensi pada kedua graf tersebut sama. Nah, ini adalah contoh graf yang isomorfik. Pertama ada dua graf, berikut adalah graf isomorfik. Nah, graf yang di sebelah kiri itu tidak sama dengan graf yang sebelah kanan, tapi jika digambarkan ulang, yang graf kedua akan mirip dengan graf yang pertama. Begitu pula dengan tiga graf yang di bawah. Tiga graf tersebut
berbeda, tetapi jika digambarkan ulang akan membentuk graf yang mirip. Di sini ada dua buah graf, ada graf F dan graf G. Apakah F dan G itu isomorfik? Nah, cara penyelesaiannya yaitu tinjau bahwa mutlak VF sama dengan mutlak VG. Itu sama dengan 5. Dan mutlak EF sama dengan mutlak EG. Itu ada 6. F dan G itu berpotensi isomorfik. Nah, perhatikan bahwa pemetaan F, VF ke VG berikut adalah isomorfisme. FD sama dengan V, FE sama dengan X. Kita memiliki himpunan A, B itu elemen dari EF, maka himpunan FA, FB itu sama dengan himpunan U, W elemen EG. Kemudian, jika himpunan B, C elemen EF, maka himpunan FB, FC itu sama dengan himpunan W, Y elemen EG. Selanjutnya, himpunan C, D elemen EF jika himpunan FC, FD itu sama dengan himpunan Y, P elemen EG. Selanjutnya, jika himpunan D, E elemen EF, maka himpunan FD, FE itu sama dengan himpunan V, X elemen EG. Selanjutnya, himpunan E, C itu elemen EF jika himpunan FE, FC sama dengan himpunan X, Y itu elemen EG. Dan yang terakhir, himpunan E, A elemen EF jika himpunan FE, FA sama dengan himpunan X, U elemen EG. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isomorphic graph. Nah, di sini terdapat dua buah graf, yaitu graf G dan juga graf H. Nah, pertanyaannya, apakah graf G dan graf H ini isomorpik? Nah, kita tinjau dari mutlak FG sama dengan mutlak FH. Nah, di sini kan simpulnya itu ada 5. Kemudian, kita tinjau lagi dari sisinya. Mutlak EG sama dengan mutlak EH, yaitu ada 6 sisinya, yaitu ada 6. Kemudian perhatikan pada H terdapat simpul E yang berderajat 1. Nah, sedangkan pada G tidak ada satupun simpul yang berderajat 1. Akibatnya, graf G itu tidak isomorfik terhadap graf H. Next. Kemudian, di sini terdapat 3 buah graf. Misalkan, graf 1 yaitu vertex 1 E1, graf 2 itu vertex 2 E2, dan graf 3 itu vertex 3 E3. Nah, berturut-turut. Nah, kita lihat dari kiri ke kanan. Nah, kita dapat diselesaikan dengan kita memiliki mutlak V1 sama dengan mutlak V2 sama dengan mutlak V3 sama dengan 4, yaitu simpulnya ada 4. Kemudian mutlak E1 sama dengan mutlak E2 sama dengan mutlak 3, yaitu sisi-sisinya ada 4. Kemudian G1 itu berpotensi isomorfik dengan G2, namun jelas bahwa G1 itu tidak sama dengan G3, dan juga G2 itu tidak sama dengan G3. Nah, kemudian kita perhatikan pemetaannya. F memetakan V elemen 1 menuju V elemen 2. Nah, adapun isomorfismanya yaitu F1 sama dengan A, F2 sama dengan B, F3 sama dengan C, dan F4 sama dengan D. Nah, kita punya himpunan 1,2 elemen E1 sehingga himpunan A, B elemen 2. Di mana selanjutnya yaitu ada himpunan 1,4 elemen E1 sehingga elemen A, B himpunan A, B elemen E2. Kemudian ada himpunan 2,3 elemen E1 sehingga himpunan B, C elemen E2. Kemudian ada juga himpunan
3,4 elemen E1 menuju sehingga himpunan CD elemen E2. Himpunan 1,3 elemen E2 sehingga himpunan A, C elemen E2. Kemudian himpunan 2,4 elemen E,1 sehingga himpunan B, D elemen E,2. Next. Nah, selanjutnya mengenali graf isomorfik melalui matriks ketetanggaan. Nah, misalkan di sini kita punya dua graf, yaitu graf G dan juga graf H. Nah, kita lihat bahwa yang di kanan itu merupakan graf H dan juga yang kiri itu merupakan graf G. Nah, untuk memeriksa apakah graf G itu isomorfik terhadap graf H, kita dapat membentuk matriks ketetanggaan untuk masing-masing graf, yaitu AG dan juga AH. Nah, dapat kita lihat dari baris dan kolom. Next. Nah, di sini dari dua buah graf tadi, graf G dan juga graf H, nah kita lihat bahwa matriks ketetanggaan dari graf G. Nah, di mana A itu tidak punya tetangga terhadap A, kemudian A itu terhubung dengan B sehingga dia bertetangga atau derajatnya 1, dapat kita tulis dengan 1. Kemudian tinjau lagi dari gambarnya bahwasanya A itu terhubung dengan C sehingga dapat kita tuliskan derajatnya 1. Kemudian kita tinjau seluruhnya, A terhadap D itu bertetangga sehingga dapat kita tulis 1, A terhadap E itu tidak bertetangga sehingga dapat kita tulis 0. Kita tinjau lagi di bagian simpul B. Nah, pada simpul B itu bertetangga dengan simpul A sehingga dapat kita tulis 1. Kemudian simpul B itu tidak bertetangga dengan dirinya sendiri sehingga kita tulis dengan 0. Selanjutnya simpul B itu bertetangga dengan simpul C sehingga dapat kita tulis 1. Graf B itu juga tidak terhubung sehingga tidak bertetanggaan terhadap simpul D. Graf B juga tidak bertetangga atau tidak terhubung terhadap graf E. Nah, kita tinjau seluruhnya sehingga kita dapat matriks ketetanggaannya. Untuk matriks ketanggaan dari graf G itu dapat kita lihat dari PPT. Kemudian kita tinjau lagi untuk matriks ketetanggaan dari graf H. Nah, yaitu sudah ada di PPT, kita tinjau satu-satu. V itu tidak bertetangga terhadap dirinya sendiri. Kemudian V itu bertetangga dengan W, sehingga dapat kita tuliskan 1 derajatnya. Kemudian V itu bertetangga terhadap X atau terhubung, V juga bertetanggaan terhadap Y, tetapi simpul P itu tidak bertetangga terhadap simpul Z, sehingga dapat kita tulis 0. Nah, kita tinjau seluruhnya, tinjau seluruh simpul, sehingga didapatkan, dapat dilihat ya dari matriks tadi, dari matriks ketanggaan yang kita dapat dari graf G dan juga graf H, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya FA itu berkorespondensi terhadap simpul X. Simpul B itu berkorespondensi terhadap simpul Y. Kemudian FC, simpul C berkorespondensi satu-satu terhadap simpul W. Simpul D berkorespondensi satu-satu terhadap simpul P. Kemudian simpul E berkorespondensi terhadap simpul Z. Sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah isomorfisme, sehingga dapat kita tulis bahwasanya graf G itu isomorfik terhadap graf H. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Sahila. Di sini saya akan menunjukkan materi tentang mengenali graf isomorfik melalui matriks ketetanggaan. Misalkan di sini ada graf G1 dan graf G2 adalah dua graf berikut berturut-turut dari kiri ke kanan.
Nah, untuk memeriksa apakah graf G1 isomorfik dengan graf G2, kita dapat membentuk matriks ketetanggaan untuk masing-masing graf, yaitu matriks AG1 dan matriks AG2. Dan melihat apakah baris dan kolom dari AG2 dapat dipermutasikan, sehingga matriks AG2 sama dengan AG1. Nah, dari graf G1, sekarang coba kita perhatikan graf G1. Graf G1 itu simpulnya dilambangkan dengan U. Sekarang kita coba perhatikan, simpul U1 itu bertetanggaan dengan simpul U4, dengan simpul U5, dan dengan juga simpul U6. Nah, simpul U2 bertetanggaan juga dengan simpul U4, simpul U5, dan juga simpul U6. Begitupun dengan simpul U3 bertetanggaan dengan simpul U4, simpul U5, dan juga simpul U6. Selanjutnya, simpul U6 bertetanggaan dengan simpul U3, simpul U2, dan simpul U1. Dan selanjutnya, simpul U5 bertetanggaan dengan simpul U3, simpul U2, dan simpul U1. Begitupun dengan simpul U4, kita bisa perhatikan bahwa simpul U4 bertetanggaan dengan simpul U3, simpul U2, dan simpul U1. Sekarang kita perhatikan lagi graf G2. Nah, graf G2 ini simpulnya dilambangkan dengan angka pi, di mana pi1 bertetanggaan dengan simpul pi2, simpul pi6, dan simpul pi4. Begitupun dengan simpul pi2 ini bertetanggaan dengan simpul pi1, simpul pi3, dan simpul pi5. Nah, simpul pi3 bertetanggaan dengan simpul pi2 dan simpul pi4, dan juga simpul pi6. Selanjutnya simpul P4. Nah, simpul P4 ini bertetanggaan dengan simpul P3, simpul P1, dan simpul P5. Selanjutnya simpul P5. Simpul P5 ini bertetanggaan dengan simpul P4, simpul P2, dan simpul P6. Nah, terakhir ini adalah simpul P6. Maaf, itu salah tulis, itu sebenarnya P6, bukan U6. Nah, simpul P6 ini bertetanggaan dengan simpul P1, simpul P5, dan juga simpul P3. Nah, untuk matriksnya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, dari penjabaran tadi didapatkan dua buah matriks, yaitu matriks AG1 dan matriks AG2. Sekarang coba kita perhatikan dari matriks AG1 dan matriks AG2. Diperoleh graf G1 dan G2 memiliki matriks ketetanggaan yang sama. Kenapa? Karena telah dijabarkan tadi dari ketetanggaan-ketetanggaan itu dari mana, sehingga AG1 sama dengan AG2, di mana fungsi U1 berkorespondensi dengan P1 dan fungsi U2 berkorespondensi dengan fungsi U3 berkorespondensi dengan P5, fungsi U4 berkorespondensi dengan P6, dan fungsi U5 berkorespondensi dengan P4, dan fungsi U6 berkorespondensi dengan P2. Adalah sebuah isomorfisme, sehingga G1 bisa dikatakan isomorfik dengan G2. Selanjutnya. Nah, di sini kita juga akan melihat matriks kebersisian. Nah, kita tadi tahu kan U1 itu bertetangga dengan U4, berarti U1 itu bersisian dengan U4. Maka U1, U4 itu tuh bertetangga dengan U1, maka itu ditulis dengan memiliki derajat 1. Tetapi U1, U4 itu tidak bertetanggaan dengan U2 sehingga ditulis dengan derajat 0, maupun dengan U3 juga tidak bertetanggaan sehingga ditulis juga dengan derajat 0. Nah, U1 dan U4 ini juga bersisian dengan simpul U4 sehingga ditulis berderajat 1, tetapi U1 dengan U4 ini tidak bersisian dengan U5 dan U6-nya. Begitupun dengan yang lainnya, maka MG1 kita dapatkan matriksnya seperti yang ada di slide. Nah, sekarang kita perhatikan MG2. P1 tadi kan bersisian tuh, atau bertetangga dengan P6. Nah, P1, P6 ini kalau kita perhatikan juga bertetangga dengan P1, maka P1 dengan P6 ini memiliki derajat 1. Tetapi P1, P6 ini tidak bertetangga dengan P3, tidak juga bertetangga dengan P5. Tetapi P1 dengan P6 ini bertetangga dengan P6, sehingga juga berderajat 1. Tetapi P1 dengan P6 tidak bertetangga dengan P4 maupun P2, sehingga ditulis dengan derajat 0 dengan 0.
Begitupun dengan P1, P4, P1, P2, P3, P6, dan P3, P4, P3, P2, P5, P6, P5, P4, dan P5, P2. Sehingga didapatkan matriks seperti yang ada di slide. Nah, diperoleh graf G1 dan graf G2 memiliki kebersisian yang sama. Nah, kita perhatikan. Matriksnya itu dari kolomnya U1 dengan P1 itu kan memiliki nilai yang sama. U2 dengan P3 itu juga memiliki nilai yang sama. Tadi kan fungsi U2 itu berkorespondensi kan dengan P3. Nah, itu nilainya kan sama. Terus U3 juga berkorespondensi dengan P5, itu nilainya juga sama. U4 dengan P6 itu juga nilainya juga sama, U5 dengan P4 juga sama, U6 dengan P2 juga sama. Sehingga bisa kita katakan bahwa MG1 sama dengan MG2. Selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang isomorphic graph. Kita telah melihat bahwa graf G1 dan G2 yang isomorfik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Banyaknya simpul pada G1 sama dengan banyak simpul pada G2. Banyak sisi pada G1 sama dengan banyak sisi pada G2. Derajat masing-masing simpul yang saling berkorespondensi pada kedua graf tersebut juga sama. Namun, terkadang ciri-ciri tersebut tidak cukup dan tidak perlu menggambarkan G1 dan G2 untuk melakukan verifikasi visual. Misalkan G1 himpunan P1, I1 dan G2 himpunan P2, E2 adalah dua graf pada gambar di bawah ini berturut-turut dari kiri ke kanan. Nah, graf yang kiri itu adalah graf G1 dan graf yang kanan itu adalah graf G2. Meskipun mutlak P1 sama dengan mutlak P2 dan E1 sama dengan mutlak E2, kita memiliki G1 tidak tidak isomorfik dengan G2. Kenapa? Kita andaikan G1 itu isomorfik dengan G2, maka satu-satunya isomorfisme yang mungkin haruslah membuat fungsi F itu sama dengan Y pada G1. Kan kita perhatikan pada G1, simpul X itu bertetanggaan dengan dua simpul bandul atau pendan verticus, yaitu U dan P. Sedangkan pada G2, kita perhatikan simpul Y itu cuma bertetanggaan dengan satu bandul saja, yaitu bandul W. Selanjutnya. Nah, ini adalah masalah terakhir yang kita bahas di isomorfisme graf, yaitu adalah graph isomorphism problem. Masalah isoformisme graf atau graph isomorphism problem adalah masalah komputasi dari hal ini. Misalnya, diberikan dua graf G1 sama dengan himpunan P1, E1 dan graf G2 sama dengan himpunan V2, E2. Periksa apakah G1 isomorfisme dengan G2. Nah, tidak selamanya masalah isomorfisme graf dapat dipecahkan dengan mudah. Lebih jauh, algoritma yang efisien untuk memecahkan masalah ini juga belum ditemukan. Verifikasi isomorfisme graf secara manual memerlukan ketelitian dan cara pandang tertentu. Maka dari itu, banyak masalah dari graf isomorfisme itu yang belum bisa diselesaikan. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi isomorfisme graf. Apabila ada kesalahan, tutur kata, maupun ada penyampaian kami yang berkurang atau kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.